Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasmida dengan NIM 191510050 dari kelas 4B Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi kepada kalian tentang vaksinasi COVID-19 untuk pelajar dan mahasiswi. Apa itu pengertian COVID-19? Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, sindrom, bahkan bisa menimbulkan kematian. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah dengan pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berjalan di Indonesia. Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegah primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksinasi yang benar, diharapkan akan diperoleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman, dan kejadian ikutan pasca imunisasi KIP yang minimal. Selanjutnya, tujuan vaksin COVID-19. Tujuannya adalah 1. Membantu menciptakan herd immunity. 2. Membangun perlindungan tubuh. 3. Memperoleh kekebalan tubuh. 4. Menurunkan sakit parah akibat COVID. Selanjutnya, adapun vaksinasi COVID-19 untuk mahasiswa dan pelajar yaitu 1. Mengurangi penularan virus. 2. Mahasiswa dan pelajar memiliki daya imun yang kuat. Terakhir atau ketiga, mahasiswa dan pelajar lebih produktif dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, cara kerja vaksin COVID-19. Bagaimana cara kerja vaksin virus corona dalam tubuh? Sebenarnya, cara vaksin COVID-19 tak berbeda jauh pada vaksin pada umumnya. Vaksin sendiri merupakan suatu bahan atau produk yang digunakan untuk menghasilkan sistem imun dari berbagai penyakit. Di dalam vaksin terdapat berbagai produk biologi dan bagian dari virus atau bakteri maupun virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, produk inilah yang berguna untuk merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh. Dengan kata lain, cara kerja vaksin virus corona sama dengan vaksin lainnya. Vaksin COVID-19 akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh atau antibodi yang bertahan cukup lama. Nah, zat ini nantinya akan melawan antigen dari patogen atau virus corona COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Nah, bila antigen penyakit COVID-19 menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh, tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut.
Selanjutnya, syarat-syarat vaksin. Pertama, berusia 12 tahun ke atas. Dua, tidak sedang demam. Jika sedang demam, vaksinasi ditunda sampai sembuh dan terbukti tidak menderita COVID-19. Screening ulang akan dilakukan saat kunjungan berikutnya. 3. Tekanan darah kurang dari 180/110 dengan atau tanpa obat. 4. Tidak memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin COVID-19 maupun bahan-bahan yang digunakan di dalam vaksin. 5. Pasien dengan riwayat alergi makanan, obat, rinitis, alergi uniklia, dan dermatitis atopik boleh menerima vaksin Sinovac. 6. Pasien HIV dengan jumlah CDA lebih dari 200 sel MM3 dengan klinis baik dan tidak ada infeksi oportunistik. 7. Pasien diabetes dengan kondisi terkendali. 8. Penyintas COVID-19 yang sudah sembuh minimal 3 bulan. 9. Ibu menyusui atau setelah ada anamnesa atau pemeriksaan riwayat kesehatan tambahan. 10. Pengidap penyakit autoimun yang sudah dinyatakan stabil oleh dokter. 11. Pasien asma dengan kondisi terkontrol. 12. Pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang terkontrol. 13. Pasien arrhythmia, gagal jantung, dan penyakit jantung koroner yang stabil dan tidak sedang dalam keadaan akut. 14. Pasien obesitas tanpa riwayat penyakit komorbid berat. 15. Pengidap hipotiroid dan hipotiroid yang sudah stabil secara klinis. 16. Pasien kanker yang sudah mendapatkan persetujuan dari dokter ahli yang merawat. 17. Pasien dengan interstitial lung disease atau ILD yang kondisinya baik dan tidak dalam kondisi akut. 18. Pasien penyakit ginjal kronis atau PGK non-dialisis yang kondisinya stabil. 19. Pasien penyakit ginjal kronis PGK dialisis yang kondisinya stabil dan sudah mendapatkan persetujuan dari dokter ahli yang merawat. 20. Pasien penyakit hati yang sudah menerima persetujuan dari dokter ahli yang merawat. 21. Ibu hamil terutama yang tinggal di daerah risiko tinggi penularan COVID-19. Pemberian vaksin pertama dimulai pada trimester kedua dan vaksin kedua disesuaikan dengan jarak pemberian vaksin sesuai merek. Orang yang sebaiknya tidak menerima vaksin Sinovac. 1. Pernah mengalami reaksi alergi berupa anafilaksis dan reaksi alergi berat akibat vaksin COVID-19 dosis pertama ataupun akibat dari komponen yang sama dengan terkandung dalam vaksin COVID-19. 2. Individu yang sedang mengalami infeksi akut. 3. Individu dengan penyakit imunodefensi primer. 4. Pasien resipien transplantasi ginjal yang sedang dalam kondisi riski atau masih mengonsumsi imunosupresan dosis induksi.
5. Pasien dengan inflamator bowel disease IBD akut yang sedang mengalami gejala BAB berdarah, berat badan turun, demam, dan nafsu makan menurun, vaksinasi sebaiknya ditunda. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.